Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk membahas beberapa kaidah agama kita yang belum kita ketahui. Pada materi pagi ini adalah bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak mengabulkan. Karena hukum doa, apabila kita sampaikan kepada Allah, maka akan Allah turunkan. Lihat kalimatnya dalam Al-Quran, surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 186. Dikatakan bahwasanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya padamu mencari-cari aku. Masya Allah, kata-katanya itu mencari. Sekarang kira-kira kalau ada orang yang mencari, motifnya apa? Butuh. Benar sekali butuh. Silahkan. Kalau sedang butuh, ibadah terus menerus. Kalau sedang tidak butuh, gajian naik, lupa, tidak beribadah. Ketika gajian telat 3 bulan saja, datang lagi kembali kepada Allah. Sholatnya rajin, tahajud, puasa, baca Quran. Setelah tidak dikabulkan lagi, lalu dia datang kepada Allah dan bersungguh-sungguh dan berkata, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bersedekah, saya sudah membaca Al-Quran, kenapa belum dikabulkan? Loh, sekarang sholat tahajudnya saja baru 1 rakaat, baca Qurannya baru 1 ayat, berpuasa setengah hari sudah buka, kok minta dikabulkan? Lihat jawaban dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Menggunakan kata ujibu merupakan fi'il mudhari yang bermakna terus-menerus atau progresif. Dalam bahasa Inggris dikatakan ada present, continuous, dan future. Present bermakna sekarang, continuous bermakna secara terus-menerus, dan future bermakna yang akan datang. Jadi sifat doa adalah apabila kita meminta sekarang, maka akan Allah kabulkan. Jika kita minta nanti, akan Allah kabulkan. Dan jika kita minta di masa depan, akan Allah kabulkan pula. Tetapi Allah mengabulkan doa kita dengan cara terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan melihat maslahat kita. Masalahnya, orang lain juga sama-sama meminta, dikabulkan, kenapa dia tidak? Sekarang seperti ini. Hukum doa, jika kita sampaikan kepada Allah, maka akan Allah turunkan. Lah, bukan Allah tidak menurunkan, tetapi tidak tembus padanya karena adanya maksiat dan dosa. Sekarang lihat ini. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam. Ini gelas ya, right? Ini ada tutupnya. Kita ibaratkan pulpen ini pulpen, ketika kita masukkan tanpa tutup, masuk tidak? Akan masuk. Lah, sekarang kalau menggunakan tutup, apakah akan tetap masuk? Tidak kan? Lah, tutup ini ibarat dosa dari kita, ibarat kemaksiatan yang kita lakukan. Misalkan kita ganti dengan menggunakan yang lebih tipis. Misalkan ini, akan tetap masuk? Tidak bisa, tetapi apabila kita paksa, pasti akan tetap masuk, tetapi kotor dan tidak bisa diminum. Seperti itulah sifat doa. Bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi ketika Allah dengan sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia doa, tetapi doa tersebut tidak tembus kepadanya karena maksiat dan dosa yang dilakukan. Mari kita lihat banyak doa seperti dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah karangan Sayyid Sabiq dikatakan bahwasanya summa dzakara rajula, lalu Rasulullah mengisahkan ada seorang laki-laki yutilus safaro, yang melakukan perjalanan jauh. Lah, seperti ini.
Apabila ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, akan dipermudah dalam pemakbulan doa. Nah, teman-teman ini yang datang dari jauh dari Bandar Lampung yang memiliki jarak lebih dari 150 km, nanti ketika pulang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yamutu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan dengan orang yang hanya diam saja, itu akan lebih cepat makbul orang yang mengangkat kedua tangannya. Seperti hadis yang dikatakan bahwasanya innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah itu maha malu lagi maha mulia. Kenapa Allah malu? Bahwasanya tidak mengabulkan doa hambanya yang mengangkat kedua tangannya, membiarkan hambanya menurunkan tangannya dengan keadaan hampa atau tidak mengabulkannya. Allah maha malu. Fayaqulu, dan yang ketiga, ya Rob, ya Rob. Hamba tersebut berdoa dan mengucapkan ya Rob, mengucapkan dengan kata-kata Asmaul Husna, membuka doanya dengan kalimat Asmaul Husna, kalimat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah berjanji dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya kulit Rahman awidfa'u falillahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang diawali dengan Asmaul Husna daripada orang yang berdoa langsung berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita hafal Asmaul Husna bisa memilih masalah apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Misalkan kita butuh rezeki, ya Razzaq. Kita meminta kesabaran, ya Sabar. Kita memiliki masalah di kantor, ya Jabbar. Seperti itu. Lalu dikatakan sesungguhnya banyak hadis. Salah satu hadisnya adalah ada seseorang yang habis sholat lalu berdoa kepada Allah dengan doa seperti berikut. Allahumma innaka antal ahadus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfirli. Orang tersebut berdoa dengan mengucapkan Asmaul Husna, yaitu Allahumma innaka antal ahad dan as-somad. Lalu Rasulullah mendengar dan bertanya, limada tadri mang tas'al, bertanya, kamu berdoa dengan apa? Lalu orang tersebut menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi berkata bahwasanya, faqad du'aita bi asma'illahil a'dham, idza du'ita ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Rasul menjawab bahwasanya orang tersebut berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung. Pasti Allah mengabulkan semua keinginannya dan melaksanakan apa yang diinginkannya juga. Tetapi herannya, doa orang tersebut tidak dikabulkan padahal dia sudah melakukan perjalanan jauh. Yamutu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya dan membuka dengan Asmaul Husna, tetapi tidak dikabulkan. Karena apa? Karena fa'amuhu haram, makanannya dari barang-barang haram, minumannya dari barang-barang haram, dan apa yang menjadi ruang lingkupnya sehari-hari adalah barang haram. Maka dari tersebut semakin sulit rahmat tersebut menembus pada dirinya. Bukan doa tidak dikabulkan, tapi dirinya yang terlalu tebal akan dosa dan kemaksiatannya. Apabila keharaman tersebut sudah bercampur dengan darah dan masuk ke dalam telinga, maka fi udhunihi waqra, maka akan ada sumbatan di dalam telinganya, yang ketika apabila mendengar konser di GBK datang jauh-jauh dengan mobil, tetapi ketika ada ceramah di masjid terdekatnya dia tidak datang. Dia mendengar tetapi dengan kebaikan tidak mendengarnya dan tidak ada respon apa-apa terhadap hal tersebut. Cukup sekian, kafahuna quli wal afu minkum anit taksir wal khati'ah. Syukran katsiran bihusni hutamamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.